till it fades. Wait for your mistakes to disappear. How do we learn from the pain when we're holding the past like a souvenir? When you're sinking like a stone. Semuanya kita lagi di mana nih? Lost in the unknown, no matter where you go, you always make it home. We're all burning chapters. Jalan-jalan ke Taiwan sambil naik sepeda. Right. Who cares what comes after? Try to get it right. Kita baru aja sepeda dan mulai. Chapters. What's up, Taiwan? 2021 saya memproduksi ID tanpa saya pikir panjang. Saya langsung beli itu biogas. Saya center 8 bulan kemudian kaki saya sembuh. Tidak ada benjolan sama sekali waktu saya periksa fisioterapi. Yang sudah saya pakai adalah biogas, kalung sama gelang. Selama sebulan saya coba pakai, ternyata banyak perkembangannya. Tensi saya turun, yang tadinya 170/90, akhirnya saya 140/90. Tetapi percayalah Bapak Ibu,
keputusan yang Anda ambil ini adalah keputusan yang tepat. Dan momentum-momentum baru akan tercipta di setiap trip-trip MCI yang Anda ikuti. 错过的大雨，那些年错过的爱情，好想告诉你，告诉你我没有忘记。 Terima kasih sudah mengundangkan saya di FCA sama Mbak Elia yang ada di Filter Anak Beruntung. Tunjukin kepada mereka bahwa keluarga besar MCI adalah keluarga yang ramah, profesional, dan sangat melayani mereka. Kita lanjutkan misi visi BSN dan MCI mencetak 5.000 ETA di tahun 2024. We're all burning chapters. One more page to get it right. No point holding on once it's gone. Just keep moving on. Chapters. Pastiin teman-teman achieve untuk next trip ke Kunming, China. Just keep moving on. One more page to get it right. Semangat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Zoom meeting persiapan Trip Kunming 2024. Mari kita sambut MC kita, Ibu Mary Kurniawan. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Yes, yes, yes. Luar biasa. Boleh sebelumnya saya mau menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman di sini yang merayakan. Boleh dong sebelumnya berhubung kita mau ke negeri Cina, boleh ya saya sedikit berbahasa Mandarin nih. Modalnya sih itu doang ya. Tajian, ni men hao. Jawabnya apa ya kalau tajian ni men hao ya? Jadi nanti sampai ke sana kalau kita ditanya ni men hao, kita bisa jawab wohen hao gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya nih, saya mau mengucapkan selamat buat teman-teman semua yang sudah dan Kunming dan siap berangkat sebentar lagi. Sebelumnya nih teman-teman boleh chat di kolom chat atau yang di Facebook, di info dong dari mana saja nih yang sudah hadir saat ini. Wah, banyak banget ya, ini dari banyak. Wah, ada dari Medan. Pasti Jakarta. Planet lain ada nggak nih dari planet lain nih, Bekasi nih? Pastinya ada ya. Wah, dari Barabai, Kalsel. Wah, saya baru dengar tuh Barabai. Lampung, Tangerang, Kalimantan, Gersik, mantep. Semuanya keren banget ya teman-teman semua ya. Nah, teman-teman, saya mau minta tolong nih, biar jalan acaranya makin seru. Yuk, teman-teman yang di Zoom semuanya on cam, biar kita bisa melihat muka-muka cantik dan tampan teman-teman semua. Oke. Mana nih? Saya liatin nih yang belum on cam ya. Oke, yes, luar biasa semuanya. Wah, ini ada yang dari Singapura juga loh. Oh, lagi di Singapura. Keren banget nggak teman-teman? Lagi jalan-jalan di Singapura ya tetap nih ikut acara MCI, Zooman MCI. Ya, oke. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai acara ini, acara apa sih ini? Siap untuk explore Kunming. Sudah siap teman-teman? Boleh diketik di kolom chat. Siap, 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 siap. Oke. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai acara kita nyanyikan lagu kebangsaan kita semua. Theme song MCI. Silakan, Rizan.
membawa ke puncak tertinggi. Bergandeng tangan dan saling menguatkan, bersama kembangkan jaringan. MCI, kebanggaan kita, harapan terbaik kita. MCI, 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 bersatu terus maju, sambung dunia baru. Oh, oh, MCI, 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 bersama jadikan Indonesia lebih baik. Satu komitmen, better life di MCI. Selalu optimis, semangat selalu baru, bersatu kita terus maju. MCI, kebanggaan kita, harapan terbaik kita. MCI, 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 bersatu terus maju, sambung dunia baru. Oh, oh, MCI, 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 bersama jadikan Indonesia lebih baik. Satu komitmen, better life with MCI. Oke, keren banget ya. Saya tuh setiap kali dengar lagu MCI itu terharu. Luar biasa banget gimana MCI sudah mensejahterakan dan membuat begitu banyak orang better life. Dan pastinya jalan-jalan gratis keliling dunia. Sesuai motonya ya, everyone can see the world with MCI. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanpa panjang lebar, kita panggilkan opa ganteng kita, Bapak CEO MCI, Bapak Wilson Mandala Putra. Yes, terima kasih Bu Mary ya. Semangat pagi. Ya, luar biasa ya. Bagi yang kemarin merayakan Lebaran dan saya belum sempat ucapin ya, saya di kesempatan kali ini ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, ruangan Zoom ini sudah penuh dengan semangat-semangat baru di tahun yang baru ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh penerima reward trip yang mengambil pilihan keberangkatan ke Kunming, China. Ya, ini adalah tentu saja pencapaian yang luar biasa bagi kita semua. Dan kali ini kita akan charter pesawat lagi. Ya, ini sebuah kebanggaan ya. Kalau kita tahu multi-level yang sudah pernah charter pesawat siapa? Ya kayaknya baru MCI. Dan MCI akan charter pesawat lagi. Di sini charternya juga tidak biasa Bapak Ibu. Ya, kalau tidak salah, nanti kita bisa tanya ke Panorama ya. Kalau tidak salah, di batch pertama ini adalah perjalanan inaugural. Buat yang belum tahu apakah itu inaugural itu artinya adalah penerbangan pertama. Jadi MCI yang mempelopori. Karena kita ganti pesawat menjadi Citylink. Jadi Citylink ini adalah keberangkatan pertamanya, kontrak kerja pertamanya dari Indonesia ke Kunming. Ya, luar biasa sekali. Semoga juga akan ada penyambutan ya. Biasanya kalau inaugural itu akan ada penyambutan di situ. Semoga akan ada penyambutan di sana dan ini juga menjadi media branding bagi MCI tentunya. Ya, kalau kita bisa video-video, ini keren banget buat kita semua. Ya, keren banget ya. Baru pembukaan tahun yang baru, langsung kita bisa berangkat ke China 9 hari. Dan yang saya lagi pikirkan ya, kita mau ngapain nih pesawat ya. Karena ini kan pesawatnya charter. Berarti yang punya pesawat ini kita gitu.
Jadi kita mau ngapain aja bisa. Ya, saya lagi kepikiran mau ada aktivitas apa ya di atas pesawat ya. Yang penting jangan goyang dangdut ya. Nanti pesawatnya goyang-goyang di atas ya, nanti membahayakan buat kita semua ya. Memang pesawatnya charter, tapi tentu saja kita perhatikan keamanannya kita. Yang pasti kita akan bisa membuat video yang luar biasa ya, karena satu pesawat ini punya kita semua ya. Buat yang pernah ke Kunming, Tali, Lijiang, pasti sudah tahu tempatnya ini cantik banget. Apalagi yang baru pertama kali berangkat. Ya, ini pasti akan menjadi kenangan yang bagus sekali buat kita semua. Jadi pastikan memori handphone Anda, ya, kosongkan memori handphone Anda dari Indonesia. Jangan sampai nanti kalau udah sampai sana foto-foto, waduh nggak bisa dipakai ya handphonenya ya. Memorinya sudah penuh ya. Karena di sana pasti akan banyak sekali tempat-tempat yang bagus-bagus untuk kita pakai untuk foto. Ya, ini akan menjadi salah satu trip yang paling berkesan bagi kita semua. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada seluruh penerima trip, dan kita pastinya sudah tidak sabar ingin mendengarkan apa saja yang perlu kita siapkan untuk acara trip di sana. Ini sekian dari saya. Sampai jumpa di Kunming, dan marilah kita bersama-sama mendengarkan pengarahan dari tim Panorama. Sampai jumpa di Kunming. Bye-bye. Oke, terima kasih banyak Pak Wilson. Jadi makin semangat ya teman-teman, kita mau jalan-jalan ke Kunming. Tadi kemana aja? Kunming, Tali, dan Lijiang. Waduh. Dan ingat, seperti pesan Pak Wilson, memori handphone silahkan dikosongkan, atau mau ganti handphone juga bebas ya teman-teman. Apalagi bonus di MCI itu kan sehari 3 kali ya. Jadi bebas kalau mau ganti handphone. Dan kerennya lagi, aduh ini luar biasa banget. Kita charter pesawat lagi loh teman-teman. Dan semoga kedepannya MCI selalu charter pesawat dan selalu jadi yang pertama nih. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yuk teman-teman buat MCI. Kita berikan love-love-nya dong buat Pak Wilson nih, yang udah kasih bikin kita makin semangat. Oke, nah teman-teman, tanpa panjang lebar, udah nggak sabar pastinya ya, kita mau tahu di Kunming, Lijiang, nanti kita mau ngapain sih nih? Oke, kita sambut tim Panorama. Oke, terima kasih. Selamat kepada member MCI. Terima kasih juga waktunya untuk MCI kepada Panorama. Ini adalah trip pertama kali, trip Asia terpanjang ya. Sepertinya, terima kasih juga sudah meluangkan waktu 9 hari untuk trip China ini. Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan fisiknya juga, kesehatannya. Semoga minggu depan semua bisa berjalan dengan lancar. Oke, sebentar saya akan mempresentasikan untuk hal-hal perhatiannya. Oke, sudah terlihat ya. Jadi untuk trip Kunming ini akan dilakukan 4 tanggal, di batch 1 tanggal 24 April sampai dengan 2 Mei, dilanjutkan batch 2 26 April sampai dengan 4 Mei, dan batch 3 1 sampai 9 Mei, batch 4 3 sampai 11 Mei. Untuk meeting poinnya di bandara itu adalah di jam 4 sore. Ini aku pakai halternya batch 1 ya. Jadi untuk penerbangannya kita akan charter dengan Citylink. Seperti yang Pak Wilson tadi info, ini adalah penerbangan perdananya kita dengan Citylink. Jadi satu seat pun tidak ada yang tersisa, semua diisi full oleh member-member MCI dalam seluruh pesawat. Untuk meeting pointnya di hari Rabu tanggal 24 April di jam 4 sore, nanti akan bertemu dengan tour leader. Pada saat bertemu dengan tour leader, nantinya tour leader akan melakukan sesi pembagian untuk kaos dan beserta dengan dompet tiket.
Tapi pada saat di airport juga nantinya si tour leader juga akan melakukan sesi foto. Sesi fotonya itu untuk Bapak Ibu, jadi dengan paspor ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti para member akan foto dengan paspor, akan difoto oleh tour leader satu-satu. Ini gunanya untuk apa? Untuk proses check-in hotel di China, karena mereka membutuhkan data diri Bapak Ibu beserta berupa foto diri dengan paspor. Jadi pada saat pembagian di airport itu nggak cuma kaos dan dompet, dan juga harus ada fotonya juga dengan seluruh member. Tapi kalau misalkan paspornya sudah ada di Bapak Ibu, mungkin untuk sementara boleh foto di rumah dan dikirimkan ke tour leadernya masing-masing. Ini hotel-hotel yang akan kita gunakan. Jadi hari pertama itu akan nginep di sekitar airport di Kunming, dilanjutkan dengan Kota Tali, Kota Lijiang 2 malam, dan Canchuan 1 malam, dan hotel terakhir adalah Kunming 2 malam. Kita lanjut ke itinerary di hari pertama. Hari pertama berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Pada saat berkumpulnya itu nanti akan proses yang tadi saya bilang untuk pembagian barang-barang juga. Setelah itu terbang menuju ke Kunming. Dari Kunming sampai nanti akan dijemput dan diantarkan ke hotel untuk istirahat. Nah, karena penerbangannya itu adalah sekitar jam 7 malam dan untuk sampai ke Kunmingnya sekitar jam 1 pagi, itu kan jarak kita menginap di hotel itu hanya sebentar karena besokannya itu kita udah langsung pindah ke kota. Jadi Bapak Ibu untuk pembawaan barangnya itu kalau misalkan memang bawa hari pertama itu koper besar mungkin tidak perlu diturunkan. Kalau misalkan bawa 1 koper aja ya nggak masalah juga. Cuma kalau bisa dibuat seefisien mungkin karena untuk Citylink ini bagasinya adalah 20 kilo. Satu orang adalah 20 kilo dan hand carry 5 kilo. Jadi karena juga cuacanya tidak dingin dan tidak begitu panas, Bapak Ibu juga boleh dianjurkan untuk membawa baju seringkes mungkin pada saat keberangkatan. Karena kan ini juga ada pindah-pindah kota juga. Dan jika Bapak belanja dan segala macam supaya nanti pulangnya tidak overweight. Oke. Hari kedua, dari Kunming menuju ke Tali, itu nanti akan proses, jadi kita hanya 1 malam di kota Kunming dekat airport, dilanjutkan ke Tali, mengunjungi Yuantong Temple di kota Kunming dulu. Jadi sebelum jalan ke Tali, kita akan foto dulu di Yuantong Temple. Yuantong Temple ini apa sih? Mereka juga nggak cuma sekedar temple, jadi memang mereka punya sejarah tersendiri, 1200 tahun. Dan biasanya tempel-tempel yang kita kunjungin itu kan biasanya menuju ke atas ya, naik tangga ke atas. Tapi ini enggak, ini adalah turun ke bawah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dijelaskan oleh local guide juga mengenai historinya untuk tempel-tempel ini. Baru on the way ke Kota Tali, tapi nanti kita akan singgah untuk makan ciri khas Kota Kunming, Crossing Bridge Rice Noodle. Baru on the way sorenya ke Tali Ancient Town. Hari ketiga dari Tali, 1 malam di kota Tali, dari Tali menuju ke Lijiang. Nah, untuk di kota China ini tentunya pastinya akan mengunjungi toko pemerintah juga. Jadi di hari ketiga ini kita akan mengunjungi 1 spirulina shop dan dilanjutkan untuk menuju kota Lijiang, mengunjungi Blue Moon Valley, dan foto di Black Dragon Pool Park. Kita 2 malam di kota Lijiang. Jadi kalau misalkan kita lihat peta, itu kita makin lama makin naik ke gunung. Jadi untuk sampai ke kota Lijiang itu udah merupakan salah satu kota yang cukup tinggi. Di situ juga ketinggiannya sekitar 4.000-an. Jadi kita punya oksigen segala macam tentunya juga agak terbatas di sana. Hari keempat kita akan menuju ke Lijiang. Di situ nanti akan dimulai dengan city tour mengunjungi Glass Skywalk Tongpa. Ini
Di dalamnya ini adalah kita seperti kalau misalkan ada yang sudah pernah ke Changjiajie, kita juga akan menyeberangi gelas kaca ini. Jadi bisa dibilang ini adalah seperti Grand Canyon-nya China. Baru dilanjutkan ke kota Suhe untuk aktivitas drum untuk semua peserta. Di sini kita akan bermain drum ya. Bermain drum, malam harinya dilanjutkan ke Lijiang Ancient Town. Ini adalah salah satu old town tertuanya di kota Lijiang yang sangat ramai dan besar yang bisa Bapak Ibu eksplor di malam hari. Hari kelima dari Lijiang menuju ke Zhenchuan, ini masih jaraknya akan dekat ya. Jadi pagi hari juga mengunjungi herbal shop, baru setelah itu mengunjungi Migratory Garden Park. Jadi ini semacam apa namanya, taman bunga yang backgroundnya itu gunung. Jadi Bapak Ibu bisa foto-foto di sana. Sore harinya kita akan menuju ke kota Zhenchuan. Zhenchuan itu kota kecil, jadi Bapak Ibu serasa masuk ke dalam kota silat. Jadi nginepnya pun nanti kita akan menginap ala-ala di kamar-kamar yang biasa kita nonton silat-silat. Malam harinya pun kita ada sesi bonfire, jadi semacam api unggun ya, yang kita bisa dapat berkumpul bersama di situ. Hari ke-6 dari Zhenchuan kita balik lagi ke kota Kunming. Pagi harinya kita akan olahraga dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada kegiatan yang namanya Tai Chi di pagi hari. Nanti juga kita akan foto. Baru kita balik ke kota Kunming, makan siangnya itu tetap di kota Tali. Nah, dikarenakan si Zhenchuan ini dekat dengan pavilionnya, jadi Bapak Ibu disarankan untuk membawa tas jinjing untuk bermalam 1 malam di Zhenchuan. Isinya apa? Tolong disiapkan juga untuk kaos MCI dan celana panjang hitam untuk Tai Chi di sini. Jadi dari Lijiang ke Zhenchuan itu udah harus siap baju-bajunya sehingga bisa dipakai di hari ke-6 dari Zhenchuan ke Kunming. Oke, kita lanjut di hari ke-7. Hari ke-7 itu kita akan main melipir sedikit keluar ya. Jadi memang Kunming itu dekat dengan kota Shilin yang terkenal sekali dengan Blackstone Forest. Di sini namanya hutan batu Heiselin. Jadi kita akan city tour half day di sini, setengah hari untuk foto-foto juga. Baru sore harinya kita kembali ke hotel untuk persiapan special dinner. Nah, special dinner kali ini kita agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya kan kita biasa pakainya ballroom hotel ya. Tapi kali ini benar-benar kita Chinese di sini. Jadi pada saat on the way kita balik ke hotel itu, nanti dari pihak Panorama juga akan membagikan baju untuk Bapak Ibu pakai di sana. Tapi setelah selesai special dinner, mohon dikembalikan ke tour leader ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk hari ke-8, hari terakhir dikarenakan penerbangannya adalah malam, jadi Bapak Ibu juga tidak perlu bangun terlalu pagi kalau misalkan yang nggak mau bangun terlalu pagi, karena kita akan check out di siang hari di sini. Check out di siang hari, kita akan makan siang di dalam kota Kunming. Jadi air terjun ini cukup unik ya, dia adanya di dalam kota. Jadi bisa imagine kalau misalkan kita bisa foto-foto di sana juga. Malamnya itu acara bebas di yang namanya Nanping Pedestrian Street. Jadi Pedestrian Street ini sangat besar, mulai dari branded ada sampai dengan medium juga ada. Nanti untuk dinernya kita kasih untuk cash allowance. Jadi sebelum ke airport kita akan taruh Bapak Ibu di belanja untuk di hari terakhir. Baru penerbangannya malam adalah jam 7 pagi.
Nah, untuk tour leader ini yang tadi saya bilang, mereka juga akan kasih paspor Bapak Ibu di airport bagi Bapak Ibu yang belum menyerahkan, terutama yang dari luar kota, saling mengingatkan saja supaya tidak tertinggal di rumah. Jadi make sure sekali lagi kepada tour leader apakah memang benar paspor itu sudah diberikan ke Panorama atau belum, untuk menghindari ketinggalan atau apa paspornya di rumah. Dompet, tiket, dan sampul paspor, boarding pass, kaos MCI akan dibagikan juga di airport. Nah, untuk plakatnya sudah dikirim ke rumah masing-masing ya pastinya ya. Terus untuk bagasi itu adalah 20 kilo untuk bagasi besar dan bagasi kecilnya adalah 5 kilo. Untuk power bank batasnya adalah 10.000 mAh, untuk cairan adalah 100 mili. 100 mili di bagasi kecil, tapi kalau misalkan cairannya di atas 100 mili, Bapak Ibu bisa taruh di bagasi besar. Nah, untuk yang imigrasi di China, karena kita menggunakan visa on arrival, jadi mohon untuk kerjasamanya dengan tour leader, supaya proses di dalam imigrasi itu bisa berjalan dengan lancar, karena untuk sistem harus antri secara berurutan sesuai dengan nama di visa on arrival-nya. Jadi nanti tour leader juga akan memberikan informasi pada saat turun dari turun dari pesawat, tour leader supaya sesuai dengan nomor. Dan disarankan juga karena kita juga landingnya cukup subuh ya Bapak Ibu, jadi kalau bisa pada saat landing itu, sebelum landing Bapak Ibu sudah ke toilet. Jadi sudah ke toilet, begitu turun pesawat tidak ada yang ke toilet lagi, langsung ikut tour leader menuju ke imigrasi supaya prosesnya cepat ya keluar dari bandara, karena dari bandara menuju ke hotel biar kita cepat bobo. Cuaca tidak panas dan juga tidak dingin. Kadang juga mungkin yang dingin banget ya, dingin sejuk karena memang di atas gunung. Jadi estimasi 24, Bapak Ibu boleh bawa jaket tipis aja, jaket untuk angin ya. Jadi tidak perlu bawa jaket yang tebal. Perbedaan waktu di China 1 jam. Nah, untuk mata uang yang dipakai adalah Chinese Yuan Renminbi. Kursnya itu adalah 2.300. Di sana Bapak Ibu juga boleh tukar dari sekarang untuk cash-nya juga, untuk membawa juga. Karena mata uang rupiah tentunya tidak berlaku di sana. Nah, rata-rata mungkin ada pertanyaan mengenai Alipay ya, bisa dipakai di sana atau enggak. Alipay itu mungkin kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah download, Bapak Ibu boleh coba. Namun itu biasanya jika kita menggunakan menginput kartu kredit kita di dalam itu, balik lagi tergantung dari kartu kreditnya bisa atau enggak. Kadang kita scan barcode di sana, kadang keluar OTP. Sedangkan kita tidak pakai SIM card yang di sana. Jadi mungkin kendalanya kadang suka nggak bisa karena kadang-kadang muncul OTP. Tapi seluruh toko di sana masih bisa menggunakan cash. Jadi kalau misalkan mau yang gampang, nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa bawa cash aja. Persiapan yang harus dipersiapkan oleh peserta. Yang pertama adalah tisu kering dan tisu basah. Ini adalah hal yang kecil tapi paling penting. Digunakan di mana? Di toilet. Jadi Bapak Ibu harus selalu sedia 2 item ini. Masker, Bapak Ibu mau bawa boleh, tidak bawa juga nggak apa-apa. Pakaian yang nyaman, jaket tipis diperlukan, kacamata tentunya pasti bawa ya. Topi boleh juga, sunblock juga, payung kalau bisa juga dibawa karena cuaca hujan atau tidaknya juga estimasi ya juga belum ada gitu. Dan juga sepatu yang nyaman. Ini yang paling penting juga, hindari pemakaian untuk sepatu berkaki tinggi. Untuk makanan
makanan variatif di sini, namun untuk restoran makan siang dan makan malam sudah kita kondisikan dengan menu yang bervariasi. Colokan, colokan itu dia modelannya 3 pipih ya, 3 gepeng. Jadi tapi Bapak Ibu bisa bawa colokan universal di sini. Oke, untuk komunikasi. Nah, komunikasi di sini karena memang di China itu rata-rata kadang-kadang Google itu nggak bisa buka. Kecuali memang kita nyalakan VPN. Tapi itu tergantung sih, tergantung juga kadang-kadang udah nyala VPN pun tidak bisa nyala. Jadi buka Instagram masih bisa, TikTok yang tidak bisa, Bapak Ibu ya. Jadi Facebook masih bisa. Untuk SIM card itu mungkin nanti juga akan dijelaskan oleh tour leader jika ada yang mau untuk beli SIM card, beli SIM card dari nanti akan dibantu oleh tour leader juga. Obat-obatan, Bapak Ibu juga boleh bawa vitamin. Kalau misalkan ada obat-obatan pribadi yang khusus juga boleh, jangan lupa dibawa juga. Oke, ketepatan waktu karena ini kita ada pindah-pindah kota, juga mohon kerjasamanya juga, terutama pada saat sesi check out. Jadi kerjasama dengan member lain dengan para tour leader supaya tidak telat untuk pindah ke kota-kota berikutnya di sini. Oke, di bandara semua penjelasan di bandara nanti akan dijelaskan oleh tour leader, dokumen perjalanan, paspor. Paspor itu harus Bapak Ibu bawa setiap hari di dalam tas, jangan pernah dikeluarkan dari tas. Di sini nanti akan biar jaga diri, jaga barang masing-masing juga di sini. Oke, untuk informasi hotel ini juga nantinya akan kita informasikan day by day untuk fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di dalam hotel juga. Jaga barang-barang milik pribadi dan tanda bukti pembayaran. Nah, khususnya untuk belanja-belanja ya. Biasanya kadang kan kalau kita belanja lupa simpan tanda bukti pembayaran, terus tiba-tiba kita ada barang yang cacat atau apa, mau minta tukar nggak ada bonnya juga, itu tidak bisa. Jadi mohon kembali untuk untuk simpan tanda bukti pembayaran jika ada belanja. Oke, cukup sekian untuk hal-hal perhatiannya juga dari Panorama. Terima kasih. Oke, thank you Bu Rani. Kita akan buka tanya jawab ya. Kira-kira kita akan buka untuk berapa orang dulu nih Bu Rani? 3 orang dulu ya kita buka ya. Boleh tolong raise hand. Siapa aja yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya loh, berarti luar biasa jelas nih Bu, infonya dari Ibu nih. Udah. Ada yang mau bertanya? Oh, Pak Gayus. Oke, Pak Gayus silahkan. Ya, halo, halo. Halo juga Pak. Ya, halo, halo. Selamat pagi. Kayaknya gema ya Pak suaranya. Makanya saya lagi matiin dulu ininya, saya punya speaker yang lain. Oke, ya udah jelas ya sekarang ya. Ya, semangat pagi. Thank you ya, Mary, Rani, karena gak ada yang bertanya, udah saya yang bertanya dulu nggak apa-apa. Jadi boleh Biar borong cepat. Pak, 3 pertanyaan boleh Pak. Ya, langsung ya. Oh, jadi pertanyaan 3 orang boleh saya boleh diborong ya? Karena Bapak yang pertama. Oke.
Ya udah, oke. Yang pertama ini dulu deh. Oke, thank you ya. Apa Rani, itinerary-nya udah keren banget, udah bagus ya. Yang saya suka adalah begitu kita landing, ini juga pertama kalinya dalam sejarah. Biasanya hari pertama tuh hari paling ngantuk. Kenapa? Karena biasanya kita kurang bisa tidur di pesawat. Begitu landing langsung cocot foto-foto-foto. Nah ini saya suka banget ya. Thank you ya buat Panorama karena kita charter pesawat sampai di sana kalau nggak salah itu jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi dan kita langsung diantar ke hotel dan bisa tidur ya. Oke, berarti pertanyaannya kan kita berarti tidak perlu bikin dress code di bandara. Betul ya? Saya tadi dengar kita akan foto-foto di bandara pakai kaos MCI, betul? Ya. Jadi kita tidak perlu bikin dress code bandara warna merah, kuning, hijau di langit yang biru tidak perlu ya. Oke, jadi kita tinggal pakai kaos MCI. Kemudian kalau ada yang mau ganti kaos nyaman silahkan, atau yang ada yang mau terus pakai kaos MCI silahkan gitu ya. Sampai landing kita diantar ke hotel. Nah, berarti kesimpulannya tidak ada acara pergi kemana-mana ya setengah-tengah pagi itu ya. Jadi kita bisa pakai baju santai di pesawat ya. Yang mau langsung pakai baju piyama silahkan karena kita akan langsung diantar ke hotel dan siapkan satu ini ya. Betul, satu koper kecil untuk masuk hotel ya. Nah, oke. Thank you. Itu bagus banget ya. Nah, tadi saya lihat ada toko wajib. Pertanyaan saya, itu toko wajibnya yang saya baca kan ada Jade, Sutra, ada kurang lebih ada berapa ya, Bu Rani, kok toko wajibnya? Oke, terima kasih Toko wajib. Pak Ya, Gayus. ya. Untuk toko pemerintah saya jawab dulu. Toko pemerintah itu ada 5. 1 spirulina, astaxanthin, jet, herbal dengan sutra. Jadi ada 5 di sini. Harusnya 6, tapi kita kurangin 1 jadi 5. Terus untuk proses di airport itu pada saat nanti tour leader bagi kaos MCI di airport, Bapak Ibu diharapkan untuk pakai kaos MCI karena kita akan melakukan sesi foto bersama di airport juga sampai ke dalam pesawat. Kan bagus ya kalau misalkan kita foto pakai baju MCI di dalam pesawat juga. Makanya setelah masuk ke dalam pesawat, kalau misalkan udah nggak mau pakai lagi, mau cabut juga boleh karena baju itu akan kita pakai lagi untuk sesi di Tai Chi. Jadi akan dipakai 2 kali. 1 kali di airport, 1 kali di Tai Chi. Di situ. Itu benar. Hari pertama itu benar sampai di hotel mungkin sekitar jam 2 atau jam 3, namun kita check out-nya juga bukan yang pagi-pagi seperti jam 8. Kita akan late check out di jam 10. Di jam 10 the latest itu. Jadi diharapkan juga istirahat yang cukup. Makanya untuk menghemat waktu supaya tidak tunggu-tungguan di toilet juga dan juga durasi dari airport ke hotel itu juga cuma 15 menit. Jadi kita harus meminimais waktu sedikit mungkin supaya tidak tunggu-tungguan karena takutnya antrian di imigrasi juga cukup proses taking time juga di sana. Makanya harus bawa carry 1. Makanya bagasi besar kalau bisa nggak usah diturunin di hari pertama karena kan memang proses cuma tidur, besok kita udah pindah kota lagi gitu. Ya, bagus. Ya, thank you. Ya, ya berarti tadi yang perlu pada saat di Bandara Soekarno-Hatta aja ya, pakai kaos dari MCI untuk difoto yang akan dipakai. Terus kemudian, apakah ada yang perlu dipersiapkan pada saat kita landing di Kunming pagi-pagi karena mengingat ini kan kita pakai visa on arrival ya. Apa kita mesti siap apa gitu? Karena kan itu mesti pagi-pagi banget, tengah-tengah pagi bolong gitu ya kita sampai di sana. Ya, petugas imigrasinya galak-galak gitu atau bagaimana gitu ya? Nggak ada sih, cukup antri aja nanti ikut Ada ya? arahan di tour Cukup ya? leader. Oh, oke. Jadi dan tentang satu pertanyaan ini aja pengalaman kita dari MCI supaya ini juga membantu member-member ya mumpung di sini pada kumpul semua juga ya. Pengalaman kita dulu dari trip China yang dulu itu ada satu ke toko permata juga ya. Betul nggak? Ada satu ke toko permata. Apakah di sana juga ada menjual apa namanya bahasanya bisnis papa saya itu apa namanya ini ya jualan apa ya, ngerti maksud saya kan ya? Jadi mereka bilang, wah ini harusnya mahal, kita jual murah. Ini harusnya mahal, kita jual murah. Ternyata sampai rumah hitam semua gitu. Maaf ya. Ini maksudnya supaya ini kasihan nih member-member nih nanti pada kalap gitu beli terus kecewa ya gitu kan. Terus pada
apa ya itu ada yang sebut Ko Andi namanya ya, teman kita, sahabat kita Ko Andi gitu ya. Ada si Ko Andi lagi gak di sana gitu ya? Karena ini kebetulan pengalamannya dengan travel agent yang lain waktu itu ya, bukan sama Panorama gitu ya. Apakah emang ada sesi presentasi berlian gitu ya? Mm-mm. Mm-mm. Untuk setiap toko kan mereka punya metodenya beda-beda sih mungkin ya. Cuma memang kita dari pihak Panorama nanti juga akan remind juga ke seluruh member bahwa untuk pembelian di toko-toko itu beli sesuai dengan kebutuhan saja sih biasanya. Jadi balik Oke. lagi kepada para member, mereka apakah memang barang itu dibutuhkan atau tidak gitu. Jangan sampai belinya over atau beli sesuatu yang nggak dibutuhkan, nanti balik lagi ke membernya masing-masing. Ya, oke, terima kasih Bu Rani ya. Ya, oke, pertanyaan terakhir berarti kita shopping bebas-bebasnya tuh pas terakhir aja ya, hari terakhir perjalanannya. Ya, iya Pak, betul. Ya udah, oke, itu aja pertanyaan saya sih kayaknya cukup. Ya. Thank you Pak. Oke, thank you Pak Gaus. Bener loh 3 pertanyaan loh. Apa 4 tadi ya Bu? Terima kasih Pak Gayus mewakili kita semua. Jadi keren juga tuh kalau kita mau pijama party di pesawat. Kapan lagi ya pijama party di pesawat Pak Wilson? Boleh tuh. Habis buka baju NCI kita pijama party ya. Oke, Pak A, ada yang bertanya lagi dari Pak Adi PW. Silakan Pak Adi. Oke, thank you Cimeris. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang Bu Rani. Bu Rani, ini saya mau nanya nih. Untuk yang tadi saya mungkin kepental kali ya keluar. Untuk chargernya tuh gimana ya untuk listrik di situ? Charger sebenarnya mereka itu colokannya 3 pipi. Cuman ada beberapa hotel yang bisa seperti Indonesia. Tapi kita selalu saranin bahwa charger universal untuk traveling. Karena memang rata-rata di China itu dia pakai yang 3 pipi. 3 PP ya. Ya. Oke. Satu lagi tuh apa? Oh, yang tax refund ada nggak sih kalau di sana? Tidak ada tax Nggak ada refund. ya. Iya. Oh. Kalau suhu tadi 15 sampai 24 ya. 15 sampai 24, tapi lebih ke arah panas sih ya. Dia kalau udah akhir April. Cuman bukan yang panas seperti Agustus, tidak. Karena memang kota Kunming itu kan dia lebih ke kota spring. Nggak sampai panas-panas banget, nggak sampai dingin-dingin banget. Tapi udah pasti kalau misalkan di Lijiang, karena memang di dataran tinggi, dia lebih sejuk di situ. Lebih sejuk. Kalau Ya. malam Lebih sejuk. Dan mungkin di kota Licheng nanti juga tuh leader juga akan remind juga karena memang kotanya cukup tinggi juga. Kita juga 2 malam di sana sehingga memang oksigen di sana kan cukup berbeda ya sama di dataran yang di Kunming. Jadi juga kita akan city tour juga banyak jalan di sana. Mungkin biasanya nantilah kalau misalkan ini jangan jalan terlalu cepat atau apa gitu. Tapi so far kalau misalkan memang maksudnya jalan normal biasa, terus jangan terlalu banyak sampai ketawanya, sampai hahaha, itu menghemat oksigen sih sebenarnya. Gitu. oh. Karena memang datarannya cukup tinggi di situ. Jadi kita kalau bisa jangan sampai apa sih kayak ngap ya gitu. Ya, ya. Kalau malam gitu berarti paling rendah yang kemarin pas 15 paling rendah. Oh. Nah, untuk tambahan ya, sekitar untuk WiFi kali ya. WiFi di hotel itu, WiFi itu biasanya tidak bisa digunakan kalau di China. Dia ada tulisannya WiFi, tapi kita nggak bisa buka. Jadi sudah pasti harus buka roaming internasional ataupun beli SIM card. Jadi tidak bisa pakai WiFi yang di hotel. Itu tambahan juga. Oke. Apa? Istri mau nanya ke toko obat gampang nggak sih cari di situ? Kenapa? Toko obat banyak Pak. Banyak ya, gampang cari. Banyak. Oh iya. Aman. Kayaknya udah ada yang nitip kayaknya ya. Dekat Ciancuan ada satu, tinggal jalan kaki Pak. Oh gitu. Oke. Baik. Sip, Iya. itu Dan dulu. memang kebetulan di hotel kita yang terakhir itu Kunming ya, terutama ya di hotel Kunming itu kita 2 malam di sana. Belakangnya persis itu pasar malam buka sampai dengan jam 3 pagi.
Wah, Jadi Bapak Ibu, mantap. ada hari terakhir nggak usah tidur lah ya. Kalian Ya, nggak usah belanja tidur. ada food street, baju juga ada. Kita check out ini sih. Karena hari terakhir kita check outnya juga siang. Habis gala dinner, special dinner, besokannya kita check outnya siang. Oh, cek siang. Ya, jadi bisa explore aja. Perjalanan kita kalau misalkan dari Indonesia kan beda sejam tuh. Mm. Jam 7 ya tadi ya, jam 7. Sampai sana kurang lebih jam 1. Berarti 6 jam, bukannya 6 5 jam 10 menit. Oh, 5 jam 10 5 menit. jam 10 menit. Udah 40 dong kita. Sama. Oh, jadwal pesawat. Jadwal pesawat pulangnya jam berapa ya tadi? Pulang jam 2.50 pulangnya. Sampai Oh, ya. sampai Jakarta jam 7 pagi. Oh, 7 pagi. Ya. Oke. Oke, sip. Thank you, Bu Rani. Ya. Thank you, Thank Cimeri. you, Pak. Oke, terima kasih Pak Adi pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke Bu Selfie. Nah, ini kita, Bu, kapan berangkatnya, Bu? Biar kita bisa nyontek fotonya. Fotonya beliau ini selalu cetar-cetar. Halo semua. Ya, menjawab pertanyaan Mary dulu. Jadi belum memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan dulu ya. Saya ada di batch 1, di batch 1. Luar biasa. Mari kita lihat semua IG dan Facebooknya Bu Selfie ya. Oke, thank you. Mau memberikan pertanyaan, Ci. Itu kan kita charter flight ya, walaupun jam 7, mungkin ada member-member yang dari daerah, mungkin juga jadi biar tahu nih, apakah di dalam pesawat, karena kita charter flight, Panorama sediain makanan gitu untuk kita, ada konsumsinya, atau memang no meal? Pasti dong, Bu. Panorama kasih hot meal. Ya, karena Oke, memang thank you. penerbangannya itu sekitar 5 jam ya, 5 jam 10 menit. Dan juga memang itu durasi pada saat makan malam. Jadi memang dari Panorama sudah mempersiapkan untuk makan malam pada saat keberangkatan di situ. Tapi untuk kepulangannya itu dikarenakan memang terbangnya itu jam 2.50, itu udah jam-jam orang mungkin udah ngantuk dan mungkin memilih tidur ya. Jadi untuk kepulangannya itu kita hanya siapkan snack di situ untuk kepulangan. Oke, berarti artinya makannya makan besar ya? Makan Ya, hot nasi meal. gitu ya? Betul, Oke. betul, hot meal. Supaya member jangan udah makan dulu sebelum terbang, nanti di pesawat Ya. makan lagi kan jadi double Ya. gitu loh. Dan sayang juga. Nah, Bapak terus Ibu yang kedua, disarankan juga boleh bawa tumbler MCI ya di sini. Jadi boleh isi refill minuman dulu sebelum naik pesawat di sini. Takutnya kan 5 jam air kurang, 1 botol mungkin kurang, nanti mau ada air lagi susah gitu. Jadi kita harapkan untuk refill airnya. Ya, Ibu. oke, yang kedua, mengingat nanti di Lijiang itu oksigennya bisa berkurang, apakah sudah ada persediaan oksigen gitu untuk antisipasinya? Berarti maksudnya kita nggak perlu prepare lagi gitu loh. Dia datarannya bukan kayak ke Shangri-La, Bu. Jadi memang tanggapannya bukan seperti sampai kurang oksigen, sampai pusing-pusing gitu, enggak. Jadi memang kayak kadang-kadang kita kayak kok ngap ya, tapi masih oke, kita jalan enggak sampai kayak miring-miring gitu, enggak. Jadi masih stabil. Tapi memang kalau misalkan itu bukan kita sediakan oksigen sampai kayak yang apa sih yang maksimal gitu, enggak. Paling yang memang untuk cadangan. Yang dalam tabung kan, dalam Ya. tabung kecil kan, tetap ada ya artinya ya. Karena kan apalagi kalau yang jarang Iya, olahraga ya, gitu kan betul. biasa lebih rentan kurang oksigen kan. Betul. Oke, aman ya. Nah mungkin juga ini aja sih berbagi pengalaman. Biasanya kalau untuk teman-teman semua, jadi walaupun tadi Pak Gayus kan bilang kayaknya tempat shoppingnya cuma di hari terakhir. Tapi kalau untuk di Ancient City itu biasanya kalau di China itu di samping-sampingnya itu banyak toko-toko. Jadi banyak toko-toko, banyak jual makanan juga food street ya. Jadi hampir kayak setiap kali jalan banyak tempat shopping sih. Itu aja Betul. dari Jadi saya. Terima kasih. di toko-toko itu adalah Tali Asian Town, itu kota tuanya, kota Tali. Kita akan masuk ke dalam apa ya namanya Old Town-nya mereka juga, itu juga banyak tempat shopping juga. Terus Lijiang Old Town ini yang paling terbesar
dan Bapak Ibu harus benar-benar perhatikan arahan dari tour leader, karena once Bapak Ibu udah lihat dia punya old town, pasti amazing, dia lihat dia punya old town, takutnya Bapak Ibu nggak dengar arahan tour leader sehingga jalan-jalan sendiri, lama-lama masuk ke gang-gang nyasar gitu. Jadi memang harus diperhatikan benar-benar juga di situ, karena itu adalah old town terbagus, terindah di kota Lijiang. Dan juga untuk di kota Kunming itu modelnya modern, kalau di kota Kunming, Nanping Pedestrian Street gitu. Oke. Ya, itu aja sih. Thank you. Thank you, Bu Selvi. Jangan lupa ya, foto-fotonya dinantikan. Oke, thank you. Ya, selanjutnya dari Ibu Yuliago, silakan. Halo. Halo Ada juga. sih. Hai. Ah, hai. Ya, Mare. Haji Rani, aku mau nanya satu, jadwal day itu sampai day 8 itu masih bisa berubah nggak ya? Soalnya kan kalau misalnya aku cek, kalau misalnya yang pas aku berangkat itu kan 1 Mei itu kan kena ke hari libur China ya. Jadi maksudnya aku, Betul. ya, jadi maksudnya apa? Kalau misalnya bisa yang tempat yang nggak terlalu tempat yang santai itu maksudnya dimasukin ke yang hari liburnya gitu. Request Ibu di buat batch 3 ya? 3 ya kalau nggak salah ya, iya 3. Batch 3 kalau misalkan berangkatnya tanggal 1, sampainya udah tanggal 2, Bu. Sampai Iya, tanggal tapi 2. Iya, tapi masih untuk itinerary itu tidak bisa dirubah karena memang kita perpindahan kota, Bu, dari Kunming ke Tali. Oh, Ya, jadi jadi itu memang udah hari itu juga sebenarnya city tour-nya tidak terlalu banyak juga, karena dari pagi kita late check out, kita ke Yuentong Temple untuk foto-foto. Dari Yuentong Temple makan siang masih di kota Kunming, baru kita on the way ke Tali. Nah, on the way ke Talinya itu kita memang takes time sekitar 4 jam ya Bapak Ibu ya, 4 jam. Sampai di Talinya udah agak sore, di situ baru kita dinner di dalam kota tuanya Ancient Town. Gitu. jadi nggak bisa berubah ya, Ci ya, kalau misalnya soalnya apa yang hari ke-6 kan agak santai tuh, bisa dipindahin ke hari yang baru nyampe gitu. Enggak, karena kan memang kita ngejar harus ke Talinya, Bu, di situ. Terus yang kedua aku mau nanya apa, ini kan kalau misalnya Cici bilang kan tadi makanannya variatif ya, tapi nanti maksudnya kalau yang muslim tetap ya, maksudnya di hotel ditulisin gitu. Oh ya, tetap kalau di hotel kita tetap akan kasih sign sama cutleries-nya juga kita pasti akan pisahkan juga di situ. Tapi kalau untuk makan siang dan makan malam itu sudah pasti nopok. Oke, sama request yang ketiga, kemarin di Taiwan katanya kalau misalnya ditinggalin di pasar ataupun di tempat belanja itu kurang lama. Jadi ini diminta gitu ya, request dari para member MCI yang seneng belanja supaya jangan dipanggil-panggil cepet-cepet. Siap, Bu. Soalnya jalannya misalnya tadi Cici bilang 4 jam, terus di tempat sana cuma 1 jam. Aduh, Ci, itu mah cuma lelah di jalan. Nah, yang di Lijiang itu memang kan kota tuanya gede banget, makanya kita kasih cash allowance di sana, Bapak Ibu bisa explore sambil makan malam di sana. Karena memang berapa jam? Tergantung ketepatan waktu dari paginya. Nah, ini nih kalau pagi yang nggak telat mungkin bisa 3 jam, mungkin ya bisa 3 jam gitu. Iya, kita rela kok tidurnya tengah malam, nggak apa-apa dibalikin ke hotelnya asal waktu belanjanya lama. Siap, bisa dikondisikan, Bu. Kalau di bisa dikondisikan. Oke, thank you. Oke, thank you Ci Yulia. Betul banget Bu Rani. Kita tuh bonusnya banyak, jadi perlu belanja banyak juga, gitu kan? Gitu. Jadi tolong waktunya. Ya oke. Tapi memang sih kemarin juga pas di Taiwan itu tergantung dari grupnya juga ya. Kalau grupnya cepat ya dapat waktunya ya cepat. Kalau lama ya udah deh, wassalam deh. Itu cuma sebentar banget pasti di pasarnya.
Semoga kali ini waktunya panjang-panjang jadi kita Iya. belanja sampai puas. Overweight juga nggak apa-apa kok, tenang. MCI Aduh, bayar. jangan dong, Bu. MCI bayar. Oh, MCI yang bayar apa kita yang bayar ya? Oke, selanjutnya Mbak Siva. Silakan Mbak Siva. Iya, Bismillah. Sore, Ci Rani. Yang mau saya tanyakan untuk ke Cina ini, apakah ada pantangan atau larangan tertentu terkait makanan yang kita bawa atau enggak ya? Siapa tahu di tim ada yang mau bawa kayak rendang yang udah siap saji kayak begitu. Kalau rendang sih nggak masalah kalau ke China. Aman. Oh, oke, siap. Oke. Terus yang kedua terkait baju tradisional. Jadi kan nanti dibagi di hotel. Mau make sure apakah ada untuk size yang di luar ukuran normal. Kalau untuk size sebenarnya kita buatnya general, Bu. Jadi nanti untuk size-nya perempuan dan laki-laki itu memang ada dua. Jadi satu besar, mungkin satu lagi setengah besar gitu ya. Jadi tapi biasanya sih memang karena dia ada talinya juga. Jadi Oh, oke. masih aman sih harusnya. Oh, oke. Ya, makasih. Iya. Udah itu aja. Oke, makasih Mbak Siva. Itu setengah besar kayak gimana ya? Saya lagi mikir setengah besar Kalau tuh apa ukuran ya? Asia kali ya, ukuran Setengah Asia XL gitu. setengah besar. Oke. Oke, ini Pak Adi tapi off cam. Pak Adi. Kayaknya masih ada yang ketinggalan. Itu saya mau nanya juga, boleh dong ya saya nanya juga ikutan. Bu Rani, itu kira-kira mungkin kayak di puncak gitu kali ya cuacanya? Apa Kalau Bogor? di Lijiang iya, kalau di Lijiang. Lijiang kayak Kalau di puncak. Kuning mungkin sudah panas sih, sudah panas. Jadi kayak mungkin kayak paling Bogor Pakai kan baju, gitu ya. ya. Kalau Kuning pakai baju yang biasa-biasa aja di situ. Oke, celana pendek aman, Bu? Aman, Oh, aman. aman. Aman ya. Oke, siap. Pak Adi, ini Pak Adi kepencet atau apa ya? Saya yang wakilin tanya. Oh, oke. Silakan Bu Adi. Iya, Gimana, thank you Mafi? Cineri. Bu Rani, aku tanya ketinggalan. Aku kan rencananya mau bawa anak. Kalau misalnya kayak tadi naik gunung terus kayak bakal kurang oksigen gitu, gimana ya? Ada any tips nggak ya? Kenapa? Sorry. Nah, misalnya kan mau naik gunung nanti kan, terus gitu katanya kurang oksigen. Aku rencana bawa anak. Any tips Aman, Bu. ya? Aman, Nggak masih apa-apa. sehat dari kita. Anak lebih sehat dari kita. Oh, oke, baik. Aman, aman. Jadi nggak apa-apa ya? Aman, aman. Kalau misalkan mungkin ya kalau misalkan di Sky Glass karena kan itu kan kaca ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk roda di situ karena kan memang nanti kita lewatinnya itu kan pakai alas kaki dari mereka. Kalau misalkan bawa stroller, apa mungkin strollernya diangkat itu nggak masalah juga. Tapi kalau misalkan bagi yang pakai wheelchair itu tidak bisa lewat. Oh, Jadi paling di berarti ujungnya aja. untuk khusus nanti yang Skyglass itu nggak bisa lewat stroller. Betul. Yang lain, Stroller ataupun yang pakai tongkat. oh, Karena ada yang pakai tongkat itu tidak bisa karena kan kaca ya gitu. berarti kalau rute lain aman ya? Berarti, Rute lain masih aman sih. oh, Masih aman. oke, ya udah, oke, itu aja Bu Rani, thank you. Oke, thank you Marvi. Berarti jangan lupa bawa gendongan. Kalau Iya. pesanku olahraga dari sekarang. Iya, Kalau gendongan. papa mamanya kayaknya yang perlu ini ya strong ya staminanya kalau bawa anak. Tinggalin aja lah. Masih ngangkat-ngangkat kan. Semangat. Di bawah. Tenang, ada Adi. Oke, thank you. Ini ada lagi yang mau bertanya? Ini udah. Gimana Bu Rani? Ada lagi yang mau disampaikan? Ini sudah nggak ada yang bertanya lagi, jadi udah cukup jelas ini. Ada yang mau oh, ada lagi satu. Yes, Besti. Oke, silakan. Iya, Bu Mas. Ya, terima kasih Cimeri. Ya, tadi udah denger dari saya menunggu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari yang lainnya gitu kan ya. Kan nggak gitu Baru ya. takutnya nanti oh saya mau tanya itu oh udah ditanyakan gitu kan ya. Nah, sebenarnya tadi juga enak ya jadwalnya ternyata sampai di Kunming itu jam 2 dini hari. Ya kan ya. Jadi kita mempersiapkan koper kecil kan ya. Mempersiapkan koper kecil untuk pakaian dan maksudnya baju ganti karena koper besar tidak akan diturunkan.
dari bus gitu kan ya? Betul Bu, betul. Nah, soalnya ini emang mesti diperjelas nih, Kak Rani, karena waktu pas kejadian, waktu pernah kita yang ke Korea itu, saya sampai nggak ketemu sama koper saya itu berhari-hari gitu. Oh, iya. Oke. Jadi bajunya akhirnya tuker-tukeran. Untung waktu itu pas dingin ya. Jadi oke, ini dipersiapkan koper kecil untuk satu kali ganti aja 1 hari ya. Betul. Jadi Heeh. misalkan di batch 1 itu kan berangkat tanggal 24 ya. Tanggal 24 kita terbang, berarti tanggal 24 itu Ibu harus mempersiapkan 1 malam baju. Baju Iya. bobo sama baju pergi untuk ganti pada saat Bapak Ibu landing di di Hotel Kunming di malam pertama. Nah, nanti tinggal info saja ke tour leader ya pada saat naikin bagasi besarnya dari airport itu, koper saya yang hari ini nggak diturunin gitu. Jadi nanti dia akan taruh di agak dalam biar nanti pada saat sampai hotel bagasi yang dikeluarin yang bagian depan aja. Jadi biar singkat waktu sih. Soalnya kenapa kita itu langsung masuk 5 bus di hotel yang sama. Dan pastinya nanti akan takutnya stuck juga di lobi karena bagasinya 1 orang bawa 2, belum antri lift, belum dan lain-lain juga gitu. Jadi Betul. kita biar mempersikap biar cepat istirahat lah gitu. Iya. Terus itu kan nanti kita check out-nya di hari berikutnya itu check out-nya kan berarti jam 10 pagi ya? Betul. Dari hotel. Nah, berarti termasuk sarapan pagi, breakfast-nya itu pun juga ya udah berarti ditentuin juga sampai jam berapa gitu kan ya? Ya, untuk tempat breakfast itu akan kita minta buka itu di jam 6.30 sampai jam 9.30. Jadi nanti Bapak Ibu misalkan ada yang masih jet lag atau apa udah bangun lebih pagi boleh breakfast dulu, habis itu baru mandi dan lain-lain itu juga boleh atau mau kebalikannya juga boleh. Oh gitu. Oke, nah terus itu untuk yang di hari pertama gitu ya. Nah, berarti juga karena tadi suhu siang itu sekitar 24 derajat gitu ya. Berarti tadi pakai baju tipis-tipis atau Tipis celana boleh. pendek masih oke ya? Masih oke. Kunming tali masih oke. Oke. Terus untuk yang ini apa namanya? Ya tadi kan kita ada 5 tempat market yang memang harus dituju ya, gitu ya. Nah itu pesannya sih juga ya kayak tadi benar, jangan terlalu lama di situnya. Karena memang kan ini trip yang paling lama gitu ya. Terus exciting juga di Cina itu kan banyak barang-barang murah juga. Jadi biar banyak juga ke market mereka belanja-belanja gitu kan ya. Pasti. Gitu. Nah, terus kalau untuk yang pulangnya itu berarti di hari ke-8 ya? Betul. Check out-nya itu di hari ke-9 atau di hari ke-8 ya? Hari ke-8, Bu. Jadi hari Oh, di hari- ke-8 kita check out mungkin sekitar jam 11 atau jam 12. Kita Oh, malam ya? siang. Siang kita proses check out nih hari ke-8, karena kan kita Kunming 2 malam. Siangnya kita proses check out, full day city tour, baru malamnya itu langsung di airport. Di airport itu hari ke-8 tetap. Nah, terbangnya itu di hari ke-9 subuh. Oh, Ya. jadi nyampe di Jakarta lagi, di Indonesia lagi itu 9 pagi. Hari 9 ke-9 pagi. paginya, ya. Karena kan memang Oh, iya. karena subuh kan jam 2 kan. Jam 7 kita udah Oke. nyampe. Ya. Oke, berarti di hari ke-8 ya? Ya. Oke, aman. Karena biar nggak rancu nih gitu. Ya. Kan menjelaskan ke member-member yang baru berangkat, first achiever kayak gitu kan mereka nggak ada bayangan sama sekali gitu kan, dan kitanya pun juga ini kan baru pertama kita ngetrip sampai segini lama ya. Kalau bisa sih bawa baju seringkes mungkin, Bu, karena ini memang cuacanya kan bukan yang dingin-dingin banget. Baju tipis-tipis nggak masalah. Terus juga kita ada pindah kota kan, Kunming 1 malam di hari pertama, Tali 1 malam, Lijiang 2 malam. Terutama yang di Cianjuan kan memang kita juga minta mereka prepare kalau bisa sih tas jinjing kalau misalkan mereka ada. Jadi lebih mempermudah lagi karena memang hotel itu ada di dalam kota tuanya. Jadi bus itu tidak bisa masuk, tapi nanti kita akan minta porter untuk anterin tasnya ke dalam pavilionnya.
Jadi tamu nggak gerek, koper tetap nggak gerek, tapi biar lebih ringkas karena kan memang kita 1 malam juga di situ. 1 malam di Sichuannya juga. Yang besokannya kita belajar Tai Chi di situ. Oh gitu. Oke. Jadi Nah, untuk rute China ini sih sebenarnya aktivitasnya juga cukup banyak ya. Bapak Ibu main drum, belajar Tai Chi juga di situ juga. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bedalah aktivitasnya dengan negara-negara lain. wih, exciting banget dong pasti ya. Saya nyesel yang nggak ikutan Kunming loh. Pasti nyesel. Terus satu lagi nih Kak, yang pas kita ganti baju yang itu tadi ya, tadi kan udah tahu nih size-nya ya kan karena pakai tali gitu ya. Nah, itu nanti berarti pada saat kita mau gala dinner, kita ganti dulu di tempat itu, terus nanti pas selesai kita buka lagi gitu ya. Betul. Jadi nanti itu gampang banget sih sebenarnya kita double juga bisa. Karena nggak perlu lagi buka baju sebenarnya. Cuma memang kita balikin Bapak Ibu ke hotel, Bapak Ibu bisa dandan dulu, bisa prepare dulu, masukin ke kamar dulu. Jadi nanti keluar hotelnya udah langsung pakai baju minoritas itu. Udah langsung pakai baju minoritas, selesai balik ke hotel, baru dikumpulin lagi seperti itu. Oh, jadi kita udah bawa baju itu ke hotel ya? Jadi gantinya di hotel ya? Betul, gantinya di hotel. Betul. Jadi nanti saya kasih waktu lagi Bapak Ibu supaya bisa dandan dulu, balik dulu ke hotel, balik dulu. Widih, baru kali ini nih juga nih on time, harus on time. Tapi cara pemakainya gampang ya, karena kan kita harus pakai sendiri tuh. Gampang banget, itu langsung udah bisa itu. Gampang sekali. Oh gitu. Jadi nanti pas kita balik lagi selesai gala dinner, baru kita buka di kamar gitu ya, terus dikumpulin, balikin lagi gitu ya. Atau besok pagi, karena kan besok paginya kita juga masih late check out kan, besok pagi balikin juga boleh. Oh gitu. Oke, sip, jelas. Makasih Kak Rani. Oke, thank you Bu Laras. Mungkin bisa juga, biasa kan kalau dari tour ada di info ya setiap hari tuh malamnya. Oh, acaranya apa-apa aja gitu. Jadi kita juga udah disiapkan. Jadi kita juga kalau bisa diinfokan, oh besok bawa di koper kecil ya baju untuk 1 hari. Jadi nggak kejadian ya side A, side B, side C, side D. Benar. Oh, Korea juga sama itu. Pasti akan remind day by day untuk Ya, barang apa aja yang harus dibawa. Aku di Korea juga kejadian soalnya. Aduh, pusing gitu. Aduh. Oke, yes. Dari Ibu Gayus. Ya, silakan Ciwi ini. Ya, silakan. Ya. Ya, sorry. Hai Rani, Halo, aku ada 3 pertanyaan ya. Pertama, itu berarti kan kita bawa barang yang ringkes-ringkes itu 2 kali ya. Pertama yang pas baru dateng nggak bisa bawa koper gede ya. Nah itu selain tas jinjing boleh nggak kita bawa tas itu bagasi kita tuh, koper kecil. Koper kecil boleh. Itu pertama ya. Jadi boleh ya, koper kecil yang di bagasi itu. Jadi baju yang untuk malam pertama itu udah ada di situ. Jadi kita nggak usah masukin di koper gede gitu ya. Boleh. Nah, itu sama yang waktu kita nginep di kota apa tuh tadi ya, satu kota itu ya, cuman semalam ya itu ya. Nah itu, terus kedua, saya mau nanya lagi yang, oh ya, suhu itu kan kalau aku lihat tuh jomplang banget ya antara siang dan malam ya. Kalau malam itu bisa kayak around 15, kadang-kadang ada yang 12 gitu ya. Kalau lihat di itu ya, aku weather ya. Cuman kalau misalkan itu relatif ya, kalau ada orang tuh 15 aja udah berasa so cold gitu, dingin ya. Jadi itu apalagi kalau misalnya waktu bonfire itu kan outdoor ya. Itu tempatnya mainly outdoor atau itu ada indoor outdoor, jadi kita bisa masuk bisa keluar. Mainly outdoor Bu. Mainly outdoor, jadi itu bonfire sebaiknya bawa yang agak sedikit anget ya. Sebenarnya jaket tipis pun udah oke sih Bu, jaket Ya, I tipis. know, berarti bukan yang buat winter gitu, ngerti. Tapi maksudnya kan 15 itu lumayan ya kayaknya. 15 itu kan kadang-kadang orang tuh 15, bagi saya 15 agak sedikit dingin. Mungkin bagi Pak Gayus itu sejuk gitu ya. Tapi bagi saya agak sedikit dingin, jadi relatif ya. Jadi kalau kadang-kadang orang dibilang apa itu oke gitu ya. Itu
relatif gitu. Jadi saya rasa bawa jaket tapi bukan jaket winter gitu aja kan ya maksudnya. Betul, Kan windbreaker ya, bonfire-nya macam harus di luar terus. windbreaker. Heeh. Kalau saya kan biasanya kalau misalnya kedinginan ya udah kita masuk gitu lah. Tapi yang bonfire itu nggak bisa masuk kemana-mana gitu ya. Jadi emang di luar terus. Tapi lokasinya dekat sama pavilion kita sih. Oke oke. Iya. Ya ya. Itu. Terus yang ketiga, itu kan tadi kalau saya search itu di kayak kota-kota yang old town itu kan memang katanya banyak pasar-pasar, tapi itu barang-barangnya itu benar-benar barang-barang yang kayak craft, handicraft atau memang ada barang-barang modern gitu ya. Soalnya yang saya lihat kayaknya banyak kan kayak jade gitu ya, terus atau wooden craft gitu-gitu dan yang benar-benar kita misalnya mungkin bayangan ibu-ibu di sini ya, oh asik ya nanti belanja baju, belanja apa. Itu tuh kayaknya cuma di hari terakhir ya. Yang Kalau yang baju modern yang itu di Nanping Pedestrian Street ada, di Lincang Old Town juga ada. Lincang oke. juga ada. Jadi Lincang dari yang apa barang-barang kayak pernak-pernik souvenir, handicraft, wooden craft, terus baju itu juga dia lengkap sih. Makanya itu gede banget Bu. Kalau yang Lincang. Oh, Kalau yang tali Old Town mungkin dia lebih ke lebih jadul ya. Jadi dia hmm. baju-baju itu dia nggak ada. Iya, ya, kayak craft aja ya, kayak apa Betul. sih, ya handicraft atau mungkin snacks ya. Yang saya baca kan kayaknya snacksnya itu kayak pia-pia isi bunga-bunga itu ya. Betul, sama teh bunga juga ada, itu juga ada. Terus jual juga cabai-cabean juga ada, segala macam cabai Cabe-cabean. juga dijual di situ. Karena kan memang kota Yunan Kunming itu dia kayak kayak mirip Chongqing ya. Makanannya itu lebih spicy, lebih herbs di situ. Jadi memang mereka itu jualnya banyak juga cabai di apa Old Town. Aku aja suka tuh dia punya cabai bubuk. Beda rasanya Oh, dari di sini. oh, cabai bubuk ya boleh bawa pulang Ya, berarti ya. boleh. Hmm. Oke, itu aja. Thank you, Ran. Ya, thank you, Oke, Bu. thank you, Ciweni. Ci, mau nanya nih, perginya berdua apa sendiri, Ci? Ciweni perginya berdua sama Pak Gayus apa sendiri? Berdua apa sendiri tuh? Berdua kan? Aku tadi udah pikir loh, kalau aku kedinginan, aku mau minta dipeluk, masuk ke dalam ruangan. Peluk dong, Pak. Oke. Ya, kayaknya sudah cukup ya pertanyaannya udah banyak banget. Luar biasa banget ya teman-teman. Terima kasih banyak dari Ci Reni untuk infonya yang luar biasa. Terima kasih dari tim Panorama. Kita yakin banget deh. Pasti kalau bersama Panorama itu luar biasa. Semuanya indah dan Pasti dong. menyenangkan. Belanjanya juga kita kasih ini dulu, kasih masukan dulu. Belanjanya juga waktunya mencukupi gitu kan. Ini ada yang nanya juga sih di chat nih, mungkin boleh dijawab sedikit kali ya. Kalau pakai koper hand carry boleh nggak? Kayaknya banyak pertanyaan juga kayaknya. Boleh, boleh. Pakai Boleh hand ya. carry boleh. Kalau misalkan ada yang nggak punya hand carry, tas jinjing juga boleh. Itu Oke. nggak masalah. Jadi istilahnya kalau kita yang pakai bawa barang untuk satu malam, kita bisa taruh di situ lah ya, simpelnya. Betul. Tapi untuk hand carry 5 kilo ya Bu ya, maksimalnya ya. Timbang ya? 5 kilo, 5 bukan kilo, 7 ya? iya. Dia 5 kalau yang ini Citylink ini, 5 kilo. Oke, Nanti baiklah. untuk request makanan, kalau misalkan ada yang vegetarian, ada yang no beef, tolong diinfokan ke tour leadernya ya. Secepatnya supaya bisa kita rekap untuk di pesawat maupun untuk di on tour-nya. Semoga di trip ini semua berjalan lancar, foto-foto semua dapat, shopping dapat, kita tidak terburu-buru, semua nyaman aman. Amin. Lancar semuanya, aman, menyenangkan. Aman. Yes. Ini masih banyak pertanyaan. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti boleh ditanyakan langsung ke Panorama atau ke tour Tour leader. leadernya ya. Nanti pasti kan akan di WhatsApp oleh tour leadernya masing-masing. Ini Betul. banyak banget Setelah setelah sesi tutup ini banyak yang bertanya nih. ada beberapa yang di batch pertama mungkin sudah kontak ya dari tour leadernya, dan ada beberapa juga mungkin masih on duty tour, tapi nanti secepatnya akan saya suruh untuk ini apa broadcast WA ke seluruh member. Oke. Semua informasi tersampaikan.
Yes, kalau cuaca musim semi mah nggak berangin kali ya, Bu? Kak sih. Nggak lah ya. Boleh pakai celana pendek? Oke. Oke, terima kasih banyak Bu Rani untuk infonya Thank you luar semua. biasa. Terima kasih Panorama. Oke, teman-teman, sekian Zoom dan acara kita hari ini. Saya mau pantun sedikit sebelum kita tutup ya. Lebaran makan ketupat, berlapis janur hijau dan kuning. Pasukan MCI berkaos kuning. Yuk kita berangkat bareng MCI ke Yunan Kunming. Oke, sekian dari saya Mary. Terima kasih VSN untuk kepercayaannya. Go 5000 FA. Everyone can see the world with MCI. Better Life with Billionaire Club Indonesia. Bye-bye.